Yang dilakukan KPK terhadap Rafael Aluntri Sambodo, muncul tudingan adanya keterlibatan artis terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan pejabat pajak Rafael Alun. Untuk membahasnya, kami telah bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi. Selamat sore, Bu Yenti. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yenti, ini kan ada dugaan terkait dengan laporan dari IAW ini ada nama artis yang kabarnya ikut terlibat dalam dugaan gratifikasi. Kalau dilihat dari modusnya ini akan seperti apa sih, Bu Yenti? Dugaan gratifikasi ya. Ini kan gini ya, kemungkinannya kan memang awalnya karena KPK, kemungkinan kan ini gratifikasi. Dan kemudian kan harusnya KPK juga sudah minta LHA dari PPATK kan sudah ada. Jadi kemungkinan ini melibatkan orang lain kalau saya melihat bisa jadi kemungkinan besarnya tuh dugaannya keterlibatannya di dalam TPPU, yaitu ikut terkait dengan penerimaan gratifikasi. Jadi uang yang diterima dari gratifikasi itu mungkin mengalir ke orang-orang itu. Mengalir biasanya apa ya, misalnya pembelanjaan, beli gitu ya. Mungkin mereka itu mempunyai, ya bisa jadi ya misalnya ada barang-barang mewah yang disita itu belinya di mana. Siapa tahu belinya di orang-orang tertentu, berarti mereka itu, dan mereka yang jual itu di atas 500 juta misalnya, dia patut menduga atau dia curiga kok beli banyak, penghasilannya berapa, tapi dia tetap terima, itu bisa jadi terlibat di situ. Atau bisa jadi sama-sama ada perusahaan orang lain, kemudian yang gratifikasi ini memasukkan harta kekayaannya ke perusahaan itu. Jadi orang lain yang menerima itu, yang menerima modal itu, setoran modal itu, berarti orang lain ini juga bisa keterlibatannya di TPPU. Kalau saya melihat mungkin keterlibatannya di TPPU, tapi bisa jadi kalau keterlibatannya di gratifikasi, apakah mungkin berkaitan dengan mereka tidak mau bayar pajak dan sebagainya ya kita nggak tahu juga nanti lihat. Oke. Kalau dilihat dari kacamata Bu Yenti sendiri ini dugaannya TPPU, mengapa bisa begitu banyak artis yang diduga terlibat? Kalau tidak salah dilaporkan ada setidaknya 25 artis. Ya itu seperti yang waktu itu ya investasi ilegal itu kan ya banyak ya artis-artis ya. Ini kita harus secara sosiologis harus kita lihat ya, karena artis itu jadi panutan. Jadi artis itu juga bagaimana membuat dirinya sedemikian rupa sehingga mereka juga gampang sekali terseret menerima uang-uang dari hasil kejahatan dengan cara misalnya ada pembelian yang cepat dan sebagainya, atau dia melibatkan diri dalam ikut menawarkan apa dan sebagainya. Memang ini fenomena seperti ini, jadi mereka juga, atau mereka bahkan yang waktu investasi ilegal kan mereka juga ikut dari afiliator dan sebagainya. Iya. Bu Yenti, kalau dilihat dari Bu Yenti sendiri, ini apakah akan lebih mudah mendeteksinya ketika ini disebut melibatkan sejumlah artis? Ya harusnya kalau seperti sekarang ini ya jangan disebutkan dulu gitu ya, jangan sebutkan dulu. Kan yang melaporkan ya sudah melaporkan. Ini kan ini sama yang 349 T itu ya, triliun itu. Jadi jangan disebutkan dulu sebetulnya, karena ini kan kalau saya bukan melihat itu angka, tapi ini adalah suatu dugaan kemungkinan ada kejahatan, dan kemungkinan kejahatan itu hasilnya sudah kemana-mana. Nah hasilnya kemana-mana dari kejahatan itu namanya TPPU. Jadi harusnya jangan dulu ya 26 inisialnya dan sebagainya dikaitkan dengan Pak Rafael misalnya. Kan mereka lebih tahu, mereka yang lebih tahu, yang bersangkutan lebih tahu. Ini bahaya sekali kan, mereka bisa cepat melarikan diri, bisa mungkin sembunyi dan sebagainya. Jadi sebaiknya tidak usah gitu ya. Harusnya masyarakat itu ya dalam satu sisi kita juga bisa hati-hati masyarakat. Kalau ada orang korupsi kemudian kita menerima dengan gampangnya, kita bisa dilacak. Jadi saran Anda adalah ada baiknya inisialnya tidak perlu disebutkan dahulu agar pemeriksaannya akan lebih mudah. Lalu menurut Anda pengungkapannya harus mulai dari mana nih untuk memeriksa hal ini? Ya tadi kan sebetulnya kan awalnya ini kan dari LHKPN ya waktu itu ya, LHKPN terlepas itu memang munculnya dari masalah kekerasan, penganiayaan berat gitu ya. Tetapi permasalahannya kan kemudian ada LHKPN. LHKPN kan kita desak waktu itu ya, LHKPN-nya sangat mencurigakan lah 56M dan sebagainya. Kemudian muncul lagi angka 500M itu dari LHA PPATK loh.
Ya, jadi itu ada kemungkinan TPPU-nya. Jadi sebetulnya sekarang ini KPK sudah bisa masuk antara korupsi dan pencucian uang. Karena apa? Ada dari PPATK yang 500 M itu. Kita kan nggak lupa itu tanggal 8 itu. Mhm. Jadi itu juga penting, penting langsung lah. Biasanya gini, seperti Kejaksaan Agung ya, itu selalu menggunakan kejahatan asal korupsi langsung TPPU. Jadi kita berharap KPK menggunakan itu karena itu bukan saran, itu adalah amanat dari Undang-Undang TPPU Ya. pasal 75. Ya, Bu Yenti, jika memang betul setelah dilakukan penelusuran ternyata ada sejumlah artis yang terlibat, lalu menurut Anda apakah Rafael Alun ini bekerja secara sistematik, tidak seorang diri atau seperti apa? Ya kalau melihat pemberitaan itu dari 2009, 2011 ada catatan dan 2017 kan tidak mungkin ya sendirian ya. Artinya pasti ada yang lain lah. Kalau TPPU itu penggunaan saja, orang yang menggunakan saja itu sudah peserta TPPU-nya, jadi dia TPPU pasif gitu. Dia tidak mungkin sendirian gitu. Kalau berkaitan dengan gratifikasinya, kemungkinan kan sudah disebutkan ada geng gitu kan. Nah itu kan juga dia harus diperdalam oleh KPK. KPK sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak sendiri. Istilahnya sudah ada partisipan lah dalam melakukan kriminal itu ya, criminal offense itu. Bahwa tadi disebutkan bahwa ini adalah dari pembayaran kos dan sebagainya. Kita carinya bukan itu. Pada waktu dia bikin kos-kosan itu uangnya dari mana gitu. Jadi ke hulu, bukan hanya di hilir saja. Di hilir dilihat Anda ada penerimaan dari kos-kosan, dari ini, oke gitu ya. Tapi Ya, karena di TPPU, jadi harus langsung waktu ya. bikin kos-kosan itu dari mana uangnya di atasnya? Apakah itu berkaitan dengan gratifikasi tadi yang diterima dibuat Baik. untuk kos-kosan? Jadi penelusurannya benar-benar harus dari hulu dan pemeriksaannya ini akan begitu besar karena Dari hilir, bagi siapapun yang menikmati Mbak dan ya, juga dari menggunakan hilir. uang ini bisa masuk dalam TPPU pasif seperti itu ya Bu Yenti. Terima Ya, kasih. dari hilir dulu, hilir ke hulu. Nanti kalau sudah ada itu baru hulu ke hilir gitu. Kalau untuk Baik. orang lain, iya. Baik, terima Kasih. kasih Ibu Yenti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.